Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan, apa kabar semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Mudah-mudahan dengan semangat kita, aktivitas kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhitung sebagai ibadah. Anak-anakku, sekarang kembali kita bersama-sama untuk belajar melanjutkan materi kita yang kemarin pada minggu yang lalu. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pak kelas, siapa temannya yang masuk? Ada dua orang Pak Guru. Nah, siapa? Rifki sama Irfan. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita bertadarus Al-Quran. Kita baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, karena ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita boleh sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Hari ini kita belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Nama-nama lain Al-Quran, pengertian Al-Quran. Jadi kita sudah mengenal Al-Quran itu kemarin. Sekarang tentu ya, dalam tema kita hari ini, hubungan antara tema kemarin dengan yang sekarang adalah Al-Quran yang ada sekarang tentu dia melalui proses turun. Adanya Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada kita hari ini, itu dia melalui proses turun yang lama. Ya, maka dari itu, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, memahami pengertian turunnya Al-Quran atau yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Dalam pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project. Jadi kalian setelah menyimak paparan materi hari ini, kalian punya tugas untuk membuat project. Ya, setelah memahaminya, yaitu project kita adalah project sederhana dalam bentuk mind mapping menggunakan Canva, aplikasi Canva. Kalian sudah familiar tentang itu mungkin? Ya, jadi itu sekarang yang kita akan coba kembali. Ya, sedangkan tahap pertama, ya yang pertama adalah
Mendalami materi ini, coba perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Simak yang baik ya. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebelumnya kita dengan mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, bulan pembelajaran adalah penelitian pemahaman Islam. Baik. Sudah jelas? Ya. Nah, dari video tadi Pak Guru ingin bertanya, apa yang dibahas dalam video tersebut? Sorry. Sejarah turunnya Al-Quran. Tahapan turunnya Al-Quran. Bagus. Siapa yang bisa sebutkan tahapan proses turunnya Al-Quran? Insya. Yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Terus yang pertama itu Lauhul Mahfuz, terus yang kedua itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Terus yang ketiga itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 proses ya. Dari Al-Quran itu sebagai wahyu, dia diturunkan dan Allah menurunkannya dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, kemudian Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Ada yang tahu Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun 6 bulan. Benar? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya sekarang Pak Guru minta kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Silakan. Yang sudah Pak Guru berikan kemarin. Baik. Sekarang dari LKPD itu kalian ditugaskan di sana untuk membuat mind mapping dari materi ajar yang sudah Pak Guru berikan. Ya. Ya, sebelum kalian membuat, perhatikan. Kita tonton video tutorial cara pembuatan mind mapping melalui Canva. Dan disimak nanti kemudian kalian pilih. Ya. Sini aku masukin ya. Lalu ketika Oke, sudah paham? Cara membuat mind mapping dengan menggunakan Canva. Sekarang kalian menyiapkan alat-alatnya, yaitu apa yang lainnya? HP ya, ya smartphone. Kemudian sudah ada aplikasi Canva di HP kalian? Ya. Oke. Kalau begitu, sekarang Pak Guru akan memberi kalian petunjuk atau aturan cara pembuatan proyeknya. Pertama yaitu tentang waktu pembuatan. Pak Guru kasih waktu kalian untuk membuat selama 20 menit. Ya. Kemudian tema atau nama proyeknya nanti adalah tahapan turunnya Al-Quran dan hikmahnya. Ya. Yang pertama nanti di lembar pertama itu kalian membuat mind map-nya tentang tahapan turunnya. Kemudian di lembar yang kedua kalian membuat tentang mind map tentang hikmahnya. Paham? Paham nggak yang belakang? Ya. Ya silakan persiapkan alat dan bahannya. Pak Guru dilihat mana HP-nya? Nah, oke, ya. Yang ini apa ini? Ya, sudah. Oke. Apa? Oke. Ya, sudah. Aplikasi Canva-nya sudah? Baik, selanjutnya ya, sekarang Pak Guru persilahkan kalian ingat 10 menit pertama kalian silahkan memilih ya template yang ingin kalian gunakan seperti langkah-langkah yang ada di video tadi. Silahkan kalian memilih template-nya.
poin-poinnya aja kan. Iya. Betul. Dari sini dan di atas. Mana? Mana yang Pilih yang mana? yang ini dah. Ya. Yang bagus, yang bagus. Pilih yang bagus. Dah, simpang dah. Oh iya. Ada ini. Nah, nanti ingat yang satu untuk apa? Tahapannya lembar kedua tambah 2 lembar berarti ya? Untuk hikmahnya. Tulis nanti hikmahnya. Oke, sudah? Ah, sudah. Nah, yang lain, Bapak yang lain, apakah sudah memilih template yang mau digunakan? Sudah. Ya, ingat waktu kalian Pak Guru kasih waktu 20 menit. Nah, silakan. Tinggal 2 menit. Ya, waktunya sudah habis. Sudah jadi? Nah, tunjukkan. Iya. Ya, bagus. Bisa? Bisa. Ya. Oke. Balik. Oke. Nah, Mas dan tahapannya. Baik. Nah, kalau begitu silakan sekarang kirim ke grup WA kita, grup kelas kita, untuk kita persiapkan mempresentasikan tugas kalian. Oke? Ya. Sudah dikirim? Nah, kalau gitu sekarang selanjutnya Pak Guru minta kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini berdiri untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok bermateri tentang turunnya Al-Quran. Materi pertama yang disampaikan oleh Kaisa Islamiyah. Baik, yang pertama itu sebelum kita masuk ke tahap turunnya Al-Quran, kita harus tahu dan mengerti apa sih itu turunnya Al-Quran. Kata nuzul berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti turun dari atas ke bawah, sedangkan secara istilah adalah proses pemberian pemahaman tentang Al-Quran melalui malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Deza. Jadi kami di sini membuka sesi dalam tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan dari mengenai apa yang dijelaskan tadi kan poinnya ada satu poin di situ mengenai Baitul apa sih Baitul? Menurut kami itu Baitul Izzah adalah langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari dunia ke Ya, di dunia. Atau Pak Guru pertegas lagi, Baitul Izzah itu adalah satu tempat di langit, yaitu tempat berkumpulnya atau tempat ibadahnya orang-orang yang makhluk Allah yang ada di langit. Posisinya itu katanya persis posisinya seperti di Ka'bah itu. Nah, itu posisi Baitul Izzah. Paham? Ya. Oke. mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berasa betul? Ya. Dan kita meminta kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua untuk mempresentasikan tugasnya juga. Silakan. Mempresentasikan. Ya, tadi sudah kasih upload. Bagus, ya. Nah, tampilannya bagus. Silakan. Baik, terima kasih. Kita semua sudah mempresentasikan, kalian sudah menyelesaikan tugas proyek hari ini serta mempresentasikannya. Dan selanjutnya sekarang kita bersama-sama untuk
menyimpulkan ya pelajaran kita hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan ada berapa tahap turunnya Al-Quran? Yaitu Pertama dari Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, ya, dari Baitul Izzah ke sampai kepada Nabi Muhammad. yang diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, di sana kata nazala itu turun secara berangsur-angsur melalui proses yang panjang, yaitu selama 22 tahun 6 bulan 22 hari kalau dihitung harinya. Tapi ada perbedaan. Di sana perbedaan para pendapat ulama, ada yang bilang 20 tahun, ada 22 tahun, ada 23 tahun. Bagaimana itu? Bisa? Mungkin karena adanya pendapat tentang Nabi yang tinggal berapa lama tinggal di Mekah. Ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 12 tahun, dan ada yang bilang 13 tahun. Mungkin itu yang mempengaruhi karena beberapa ulama berbeda pendapat tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Oh iya, benar ya. Jadi perbedaan itu terjadi karena perbedaan pendapat ulama. Nabi tinggal di Mekah selama kerasulan itu dia bilang ada 10, ada 12, ada 13. Jika ditambah dengan di Madinah 20 tahun menjadi 20 tahun, menjadi 22 tahun, menjadi 23 tahun. Bagus sekali. Hikmahnya ada 6 yang tadi kita sama-sama sebutkan. Baik, itu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semangat ya? Apakah kalian tahu hikmah diturunkannya Al-Quran? Tahu. Ya, baik. Ada yang sulit dari pelajaran kita? Tidak ada. Sebelum kita akhiri, ada tes dari Pak Guru, ya, melalui aplikasi apa? Quizizz. Bisa dibuka aplikasi Quizizz-nya? Siapa? Ya, silakan. Coba kerjakan ya. Ya, silakan diakses Quizizz-nya. Buka Google Join 542757. Oke, sudah. Oke. Ya. Dan sekarang kita tutup pembelajaran kita. Dan insya Allah minggu depan kita siap belajar untuk materi yang baru, siap? Yaitu tentang keautentikan Al-Quran atau keaslian Al-Quran. Al-Quran kemudian dia turun asli dari Allah, itulah namanya keautentikan Al-Quran. Baik, untuk mengakhiri, mari kita sama-sama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kelas. Ihtiram. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Kali kita melaksanakan kegiatan apa namanya? P5 dan P2LA. Apa kepanjangan P5? Kalau P2LA, proyek, pelajar, lambatan, kemarin kita sudah masuk pada tahap pengenalan. Pengenalan tentang apa? Tentang sampah. Dengan tema yang sama, yaitu rekayasa dan teknologi. Dan sekarang pada pertemuan kali ini kita masuk pada tahap kontekstualisasi. Namun sebelum kita mengetahui apa itu tahap kontekstualisasi, Pak Guru minta kita semua untuk berdiri semua, berdiri. Ya. Sudah siap? Kita tepuk PPK. Siap ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan. Semangat. Nah, silakan dulu. Baik, tahap yang sekarang, setelah kemarin kita melalui tahap pengenalan, yaitu tentang sampah. Pertama, jenis-jenis sampah. Ada berapa jenis-jenis sampah? 1. Kemudian yang sampah organik itu mana saja jenisnya? Daun, kulit, pisang, ranting. Kalau bekas makanan itu apa? Organik. Ya. Kalau anorganik contohnya? Plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Terus. Kemudian kemarin juga kita sudah pengenalan tentang sumber-sumber sampah. Dari mana sumber-sumber sampah dimiliki Sukarela? Dari kantin, kelas, lapangan, ruang guru, atau kantor. Bagus. Nah, dari pengenalan yang kemarin, sekarang kita ingin kontekstualisasikan itu semua. Kita ingin aksi nyata, kita ingin mengidentifikasi apakah benar ada sampah-sampah yang kita sudah kenal kemarin itu di lingkungan sekolah kita. Maka tugas kalian sekarang adalah mengkontekstualisasikan, ya, dengan kalian berkeliling melihat sampah yang ada di lingkungan sekolah. Mana saja dari sampah-sampah yang sudah kita kenal itu, mana saja yang ada di sekolah kita. Karena tidak semua ada kan? Ya, misalnya kaleng susu, ada enggak di sekolah kita? Nah, itu yang nanti kita cari. Berarti yang ada itu kalian tulis nanti. Pak Guru berikan LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, jadi untuk itu kita langsung action saja untuk tahap kontekstualisasi. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya dulu. Ya, yang sudah siap. Yang kita lakukan hari ini di tahap kontekstualisasi ini, yang pertama, kalian akan mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan madrasah.
Ya, cari sampah-sampah apa saja jenis-jenisnya dan ditulis di lembar kerja. Kemudian yang kedua, kalian akan mengidentifikasi sumber-sumber sampah. Sampah yang kalian sudah jenisnya tadi yang sudah kalian identifikasi itu sumbernya dari mana? Dari kantin, dari lapangan atau dari mana? Yang ketiga, nanti kalian berkumpul di sini kembali untuk memberikan solusi apa yang bisa kita berikan yang dapat kita aplikasikan dalam mengurangi dan memanfaatkan sampah. Paham semua? Paham? Oke. Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ini kelompok ya. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi solusi yang dapat diaplikasikan dalam mengurangi dan memanfaatkan sampah. Oke? Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian LKPD yang ketiga. Apa solusi yang bisa kalian berikan untuk mengurangi sampah? Ditulis, lihat LKPD yang ketiga. Dan ya, kemudian yang kedua, apa gagasan yang kamu punya untuk memanfaatkan sampah? Bisa dimulai. Silakan diskusikan. Kalian punya ide seperti apa? Silakan mulai. Waktunya sudah habis. Waktu diskusi sudah habis. Ya. Apakah kalian sudah menyelesaikannya? Sudah. Baik. Setelah ini, kalau kalian sudah selesai, Pak Guru minta kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis sampah yang ada di sekolah. Perkenalkan, lebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Novel Dayes. Saya Laila Kamila Tinura. Saya Dina Mulia Isania.
nanti berpikir dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, gagasan apa yang kamu punya untuk mengurangi sampah? Jawaban kami, membawa kantong belanja sendiri, membawa botol minum atau tumbler, tidak menggunakan sedotan plastik, hindari membeli makanan dan minuman berkemasan plastik, dan mendaur ulang sampah plastik. Kemudian yang kedua, gagasan apa yang kamu punya untuk memanfaatkan sampah? Yang pertama, membuat kerajinan tangan dari sampah organik ataupun anorganik. Kemudian yang kedua, mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Kesimpulannya, banyak yang membuang sampah sembarangan karena kurangnya kesadaran manusia dalam mengelola sampah. Jadi di sini kami ingin memanfaatkan sampah dengan cara membuat kerajinan tangan seperti membuat pot bunga, lembar pensil dari botol plastik dan dari pupuk kompos untuk membuat Sekian dari presentasi kami, dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, ya silakan. kenapa Anda memilih cara tersebut untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah? Apakah cara itu sudah efektif apa enggak? Silahkan dijawab. Alasan kami memilih cara tersebut karena setelah kami menelusuri sampah-sampah yang ada di madrasah, yang kami temukan lebih dominan banyaknya itu sampah botol plastik. Jadi kami memilih membuat kerajinan dari botol plastik tersebut dan juga lebih bermanfaat manfaatnya. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2, kelompoknya Zidan. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahap presentasi tugas kalian. Dan saatnya sekarang kita menyimpulkan. Pertama, jenis sampah apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita? Yang organik itu jenisnya seperti apa? Tulang. Sayur. Nah, ya. Yang anorganik jenisnya? Botol plastik, kemudian kaleng, dan lain sebagainya. Dan apa solusi yang kita bisa buat dari semua sampah itu? Mendaur ulang. Dari botol plastik misalnya kita buat apa? Tempat sampah, tempat pensil, dan banyak hal dari kalian. Dan insya Allah semuanya itu nanti kita akan kerjakan pada tahap aksi. Siap? Siap. Pada pertemuan selanjutnya kita akan memilah sampah-sampah itu dan kita akan membuat karya dari sampah yang ada, yaitu dari sampah anorganik. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah berkesempatan hadir dan mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal ibadah. Dan mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas Ikram. Ayo. Asal.
lagi.